الحمد لله الذي أكرمنا بهذه التعارفات وأقامنا وإياكم في هذه الجلسات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين ورب السماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد المخلوقات. اللهم أدم صلواتك وسلامك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد، من دلنا على كيفية الاقتراب، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الألباب، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا المسجد الإمام نسألك علما نافعا. اللهم بحق هذا المسجد الإمام نسألك عملا متقبلا. اللهم بحق هذا المسجد الإمام نسألك العافية، ونسألك الاستقامة، ونسألك حسن الخاتمة. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، para alim ulama, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, terkhusus kepada seluruh pengurus besar Majelis Taklim Aliyah meliputi Bapak Ketua, Pembina, penasihat, dan seluruh para pengurus beserta para jamaah sekalian. Tak lupa kepada seluruh para pengurus masjid, musala, takmir masjid musala yang hadir di tengah-tengah kita, khususnya masjid kita bersama al-imam dan beserta para jamaahnya seluruhnya yang hadir secara langsung atau secara online. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang, diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah, dan selalu diberi keistiqamahan untuk selalu terus membuktikan makna-makna pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokahnya majelis taklim pada pagi hari ini, sebelumnya dan sesudahnya, semoga rezeki kita lancar, usaha kita berkah, umur kita panjang, putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan salehah, dan semoga nanti kita dipanggil oleh Allah dengan status husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan semacam ini, kehadiran kita di salah satu rumah Allah dan bermuajah bersama-sama, ini merupakan salah satu bentuk ta'aruf kita kepada Allah. Ta'aruf yang artinya mengenalkan diri kepada Allah. Ta'aruf yang artinya menampakkan identitas kita di hadapan Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis syiddah. Kenalkan diri kalian, ta'arraf, dekatkan diri kalian, ketokno awake sampeyan. Kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Apa hasilnya daripada ta'aruf
disebut semacam ini, ya'rifka fisyiddah. Di saat kita ini menta'arufkan diri kita kepada Allah saat kita ada, nanti Allah akan membantu kita saat kita tidak ada. Kalau ta'aruf kita kepada Allah saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat, nanti kalau seandainya seseorang dalam kondisi sakit akan didatangi oleh Allah. Ta'aruf kita saat kita alhamdulillah dikasih oleh Allah rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, maka di saat nanti kalau seandainya seseorang dalam kondisi kekurangan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keterangan hadis tersebut teringat kita salah satu ayat yang dikutip oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang selalu mujahadah menggunakan nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, mujahadah bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, waktunya, tenaganya, hartanya, umurnya, kesehatannya. Apa hasilnya bagi orang-orang yang selalu dan terus selalu mujahadah bersungguh-sungguh? Lanahdiyannahum subulana, maka aku, kata Allah, akan memberikan kepada orang tersebut, nahdiyannahum, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, aneka ragam bentuk jalan-jalan, solusi-solusi untuk mengatasi setiap permasalahan yang telah dihadapi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, amin. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah dalam Al-Quran ini lama'al muhsinin, akan selalu menyertai, menyertai dengan siapa, kepada siapa yang akan disertai oleh Allah. Ma'al muhsinin, orang-orang yang hidupnya di dunia tidak ada lain kecuali untuk melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ta'aruf kepada Allah dengan bersungguh-sungguh kita membuktikan makna-makna pengabdian kita kepada Allah yang kita ikrarkan 17 kali. Di tengah-tengah rakaat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu pula kami meminta bantuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulama ahli tafsir mengatakan, kenapa didahulukan iyyaka na'budu baru kemudian iyyaka nasta'in? Kenapa bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Susunan dalam ayat surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka para ulama ahli tafsir mengatakan bantuan Allah akan datang, nasta'in, bantuan Allah Ta'ala akan turun. Kapan? Ketika seseorang betul-betul mewujudkan makna ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus dengan ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita nggak usah minta, akan dikasih oleh Allah.
Kita tidak usah berharap, kita tidak usah ngatong. Kalau kita betul-betul bisa mencerminkan dalam keseharian kita iyyaka na'budu, maka bantuan akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berharap seseorang meminta, berharap dengan berharap, kemudian ibadahnya kocar kacir. Tahu kocar kacir? Paham kocar kacir? Gak jelas. Kocar kacir jamaahnya kocar kacir. Dengan kocar kacir gitu. Ngaji nih kocar kacir. Quran nih kocar kacir. Tahajud kocar dikiri kocar kacir. Kocar kacir itu bukan jelas, kurang fokus, tidak sungguh-sungguh bermain-main dalam suatu ibadah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya abdi ubudni, ya abdi, wahai hambaku, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Khalaqtuka lil ibadah, kamu hamba manusia, kamu kalian kula panjenengan diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Awas, jangan main-main, sungguh-sungguh, sing tenang, sing fokus. Fala tal'ab, jangan bermain-main. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Kalau jamaah yang sungguh-sungguh, kalau ngaji yang sungguh-sungguh, kalau tahajud sungguh-sungguh, kalau ibadah yang sungguh-sungguh. Fala tal'ab, jangan bermain-main kalau beribadah. Domintu laka rizqaka fala tal'ab. Kamu nggak usah mikir masalah rezeki. Aku akan datangkan kepada kamu rezeki tersebut tanpa dengan capek dan susah. Anak ini pun nurut, anak ini pun nurut. Biasanya gak usah jaluk DKI. Ini untuk itu, tapi ini anak yang bandel. Walaupun jualan jaluk dari bapak ibu, ngasih gak gelem nurut. Ini pun jenengan kali kalau sebagai bapak dan ibu belum meminta, belum mengharap, belum mengatakan ini anak di hadapan orang tua, tapi anaknya nurut, anaknya rajin, anaknya sopan santun, anaknya punya budi pekerti yang luhur. Sandalnya bapak ditatake, tiap hari cium tangannya bapak, apalagi kalau pakaiannya dirapikan, bahasanya sing saya disuruh kanan, disuruh kiri, gak usah minta. Insya Allah kalau bapak punya pasti akan dikasih. Tapi ini ketemu anak pergaulan buat sandal, bapak tiap hari bapaknya kehilangan sandal, didol di anaknya kayak apa? Beli data HP, tumpang camping perbincangannya tidak nurut, walaupun seperti apa yang diminta oleh anak, walaupun bapak itu ada enggan bapak. Kenapa? Takut ini anak menyalahgunakan harta yang diberikan oleh ayahnya kepada anak. Ini sekelas bapak. Bagaimana kalau Allah ridho kepada kita? Allah kalau cinta kepada kita, Allah kalau mengagungkan kita, Allah Ta'ala kalau dekat kepada kita, wa innallaha lama'al muhsinin, maka Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat suatu kebaikan. Di dalam ayat suci Al-Quran banyak sekali cerita-cerita yang dialami
bersalin tentang keluh kesah mereka ketika di dunia karena ujian dan cobaan. Tapi semuanya sukses, berjalan dengan lancar sesuai dengan janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup di kawasan suatu kerajaan yang zalim. Siapa pemimpinnya? Fir'aun, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan musim paling dhuwur. Fir'aun kenapa mengatakan semacam itu? Karena enggak pernah kena musibah. Sakit enggak pernah, fakir enggak pernah, miskin enggak pernah, flu aja enggak pernah Pak Fir'aun. Hidupnya selalu dalam kondisi nikmat demi nikmat, sehat, selalu sehat, sampai mengatakan kita yang bagi pangeran, no? Kita yang bagi pangeran, mengatakan ana rabbukumul a'la. Sedangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang hidupnya penuh dengan ujian, semasa kecil saja diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dilemparkan oleh ibunya ke laut. Bayangin Pak, apa ada ibu yang melemparkan anaknya ke laut? Senang nih. Tapi ini perintah Allah. Lemparkan anakmu wahai Musa ke dalam laut, lemparkan. Perintah Allah, anjur Allah untuk menyelamatkan Musa yang masih kecil dengan cara apa? Bukan di rumah, bukan di laut, diletakkan di atas ombak laut. Tapi atas perintah siapa? Allah. Kalau sudah Allah perintah, kerjakan. Dalamnya pasti penuh dengan bantuan. Tidak usah tanggung-tanggung. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini perintah Allah, segera berangkat. Tinggalkan semua aktivitas kita yang tujuannya untuk mencari dunia beserta isinya. Itu yang menguasai adalah Allah, yang membagi adalah Allah. Dan saat itu Allah mengumandangkan melalui muadzin, hayya 'alas shalah. Terus apa terus? Baik-baik lali jenengan. Hayya 'alal falah. Napa makna falah? Kebahagiaan. Kesini Reneo, kemarilah, kesinilah. Kemana ya Allah? Masjid, musola. Ada apa? Al-falah. Di sini tempat kebahagiaan. Solusi model apa? Pindah di sini letaknya. Problem model apa? Di mana tempatnya? Di rumah Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. 5 kali kita diingatkan oleh muadzin, hayya 'alal falah. Dekatkan diri kita kepada Allah melalui istiqomah untuk derek-derek sholat mudah-mudahan istiqomah panjang umur berkah. Amin. Lanjut dilemparkan oleh ibunya, lalu kemudian kemana larinya? Di kerajaan Fir'aun. Di kerajaan apa? Padahal Fir'aun itu ingin membunuhnya. Cara logika kan betul, mesti kan dijauhkan dari musuh, dan lagi didekatkan kepada kerajaan Fir'aun. Fir'aun nggak tahu, walaupun dia mengatakan Tuhan, dia nggak tahu makhluk, nggak tahu apa-apa kalau bakal Musa yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Dirawat, dididik, dibesarkan. Pernah suatu kejadian digendong sama Fir'aun. Jenggot Fir'aun dijambak, jambak kita klik. Fir'aun marah, apa ini? Bunuh dia. Kata istrinya, jangan dibunuh, masih kecil. Kata Fir'aun, kecil kok jambakan. Jenggotnya kan panjang, terus dijambak ke Nabi Musa. Fir'aun ini bukan terima, bunuh. Kata istrinya, jangan dibunuh, masih kecil. Kata Fir'aun, kalau kecil nggak mungkin jambak jenggotku. Akhirnya diadakan tes-tesan, dites dulu. Tes, apakah Musa ini sudah dewasa atau masih kecil? Diletakkan di depannya ada kurma, ada batu bara. Wow. Diletakkan
Musa milih kurma berarti gede, ini berarti bahaya ya. Tapi kalau milih bawang berarti masih kecil. Nabi itu masih kecil sudah Nabi. Ini kelebihannya. Sudah kecil sudah berkualitas. Ingin mengambil kurma ditempel sama Jibril. Akhirnya ambil bawang dimakan. Makanya doa beliau, Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdah. Ya Allah, lisanku kurang cetok. Kenapa? Mangan wowo. Rabbi shrah li, lapangkan dadaku, wa yassir, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Dan terakhir Gusti, wahlul 'uqdah. Kun gak ada problem lesan gue Gusti, kurang cetok nih ngomong. Kenapa? Kan di masa kecil mangan apa? Ada hikmahnya, ada sir tersendiri. Terus menerus jadilah Nabi Musa, bertambahlah kekayaan Fir'aun. Akhirnya dikejar Nabi Musa dengan bala tentara Nabi Musa, orang-orang mukmin dikejar oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Semua keluar, Fir'aunnya, prajuritnya, adu semuanya, bahkan kerajaan kosong, tidak ada orangnya. Untuk apa? Membantai Nabi Musa. Sampai di pinggir laut, Fir'aun masih agak jauh. Sebagian dari kalangan orang yang ikut Nabi Musa mengatakan, kalla inna lamudrakun. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sebagian kelompok Nabi Musa yang masih belum mengenal Allah, belum kuat hubungannya dengan Allah, belum sanggup mengenalkan identitasnya kepada Allah, mengatakan sebentar lagi kita akan musnah. Inna lamudrakun. Ada kalanya mungkin kita masuk ke laut tenggelam, atau mungkin kita pasrah dibunuh oleh Fir'aun. Gila bengki. Jangan bayangkan depan laut, belakang Fir'aun. Bagaimana? Satu di antara dua, nek maju depan dibunuh, diri nek ke belakang dibunuh. Innal lamudrakun. Ini kadang-kadang problem terjadi dalam kehidupan kita. Urusan rezeki, urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan nomor, depan buntu, belakang buntu, kanan buntu, kiri buntu, atas tidak pernah buntu. Atas tidak pernah buntu. Kalau pintu-pintu dunia ditutup oleh Allah, saat tertutup bagi manusia, ingat 24 jam pintu langit selalu terbuka. Maka niatkan ketika kita hadir majelis taklim, apa problem kita? Yang tulus, yang ikhlas, insya Allah pulang-pulang dapat kabar gembira. Kita punya problem, datangi sholat berjamaah yang tulus, niat yang ikhlas, pulang-pulang insya Allah datang kabar gembira. Tapi kalau seandainya seseorang itu sudah dapat ujian cobaan, kok masih kececeran? Kalau ulangi lagi, apa bahasa kececeran? Berarti jelas, nggak fokus, kurang dan kurang hati-hati, bermain-main dalam beribadah kepada Allah. Naudzubillah, biasanya akan tambah dibikin ruwet oleh Allah. Naudzubillah. Ketika Nabi Musa mendengarkan apa yang diucapkan oleh kaumnya, inna lamudrakun, Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak mungkin saya kalah. Tidak mungkin orang mukmin akan kalah. Tidak mungkin tiap hari kita beribadah akan disia-siakan oleh Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari suatu janji. Kalla, tidak mungkin. Inna ma'iya Rabbi, Allah bersama aku. Salah apa betul? Betul apa salah? Orang kompak dengan buku makhluk, usaha makhluk, duit
inna ma'iya rabbi, Allah bersama aku, saya di sebentar lagi, tunggu sabar. Kita sudah lurus waktu zikir, waktu sholat, waktu jamaah, waktu tahajud, tenang, saya di sebentar lagi Allah akan memberikan hidayah menggunakan sin litanfis kalau bahasa ahli lughah. Zaman nanti cuma sebentar lagi, saya dini, inna ma'iya rabbi, saya dini. Itu membuatkan gede apa Pak Nabi Musa. Dan perlengkapan orang-orang mukmin saat itu nggak seperti perlengkapan Fir'aun dan bala tentaranya. Punya siapa? Allah. Sing mantep punya siapa? Kita punya siapa? Kita memiliki siapa? Kita milik siapa? Allah, Allah, Allah. Jangan jauhkan diri dari Allah. Jangan bermain-main menyikapi perintah Allah. Sing sidq, sing tulus, sing ikhlas. Apa jawaban Allah? Ya Musa, idrib bi'asakal bahr. Musa, tongkatmu mana? Mana tongkatmu? Idrib, pukulkan tongkat dipukulkan ke laut, bukan ke telogo pintu main, bukan, jangan salah. Idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu di atas laut. Ilmu duniawi mengatakan ini sesuatu yang sulit diterima oleh akal. Ya, urusan duniawi penemuan yang sesaat dengan akal dan pikiran mengatakan tidak mungkin. Jangankan tongkat, insya Allah mesin penguras belum ngatasi. Datangkan mesin penguras 1, 2, 3, insya Allah sampai meledak nggak mungkin akan habis. Tapi sekecil tongkatnya Nabi Musa mampu membelah lautan yang begitu dalam dan luas atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tongkatnya Nabi Musa tongkatnya Abdul beda, tongkatnya jenengan kayak beda paling kelem Pak. Kenapa? Tongkat milik Nabi Musa yang sudah kemana-mana membantu Nabi Musa, berjalan dengan tongkatnya untuk dakwah, dengan tongkatnya berjalan untuk memanfaatkan orang lain dengan ilmunya, dengan tongkatnya selalu digunakan untuk kebaikan, dengan tongkatnya akhirnya dikasih kualitas oleh Allah Ta'ala, dengan tongkatnya bisa membelah lautan yang begitu luas, akhirnya berjalan. Kuda yang dimiliki oleh Fir'aun tahu bakal mati, tapi nggak mau kudanya mogok. Tahu bikin aku sampai ke sana bakal mati. Datang malaikat Jibril dengan kuda betina. Kuda jantan ketemu itu mau urusan celaka nanti sing penting pokoknya kemauannya terlaksana. Datang malaikat Jibril dengan membawa kuda betina melaju. Akhirnya kuda Fir'aun melok. Selamatlah Nabi Musa dengan kaumnya dan hanyutlah Fir'aun beserta bala tentaranya yang punya segala-galanya, yang tidak pernah sakit, yang punya kekayaan. Di mana sekarang jasadnya? Di Mesir. Ini habis ziarah Fir'aun monggo. Fir'aun diuntukkan oleh Allah sebagai simbol kegagalan, sebagai simbol kegagalan satu di antara manusia yang gagal, diabadikan oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat di museum Mesir. Tapi beliau Nabi Musa, para kaumnya yang mukmin secara khusus dan umumnya para anbiya, para mursalin yang sudah mendahului kita, mereka rohnya sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari sedikit tausiah ini, ayo kita lebih fokus lagi menyikapi perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah
khususnya subuh dan isya. Afdhalus shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma atauhuma walau habwan. Dari 5 salat yang paling dibenci oleh orang munafik, paling berat bagi orang munafik, paling tidak bisa mengerjakan secara berjamaah bagi orang munafik adalah 2 fardu subuh dengan isya. Hati-hati para nifak ada 2. Ada nifak i'tiqad, itu kafir, lesannya mengatakan iman tapi hatinya kufur dari iman. Hati-hati nifak i'tiqadi, naudzubillah. Ada nifak niku nifak amali, muslim, mukmin, KTP, agama Islam, Qur'ane lancar, ahli poso, ahli ini, tapi kalau pas datang isya subuh melungker. Apalagi musim dan orang salatu khairun minan naum diganti an-naumu khairun minas shalah. Salat isya dan salat fajar afdal, paling berat. La ilaha illallah. Untuk siapa? Halal munafikin, bagi orang-orang yang munafik amali. Muslim mukmin tapi enggak ada sifat seperti sifatnya orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka mengetahui hasil ganjaran pahala di dalam dua-duanya, kalau mereka tahu tapi nggak mungkin tahu. Kenapa? Imannya tertutup, hatinya tertutup, naudzubillah, ditutup oleh Allah, tidak dikasih cahaya iman untuk mengetahui hal yang gaib. Tapi bagi orang yang mukmin, walaupun sakit, dikasih kemudahan untuk bisa, walaupun jauh, dikasih kemudahan oleh Allah bisa. Kenapa? Hatinya dibuka oleh Allah, dikasih oleh Allah Ta'ala mata hati sehingga bisa memandang sesuatu ganjaran dan pahala yang disiapkan oleh Allah. Kalau mereka tahu, la'atauhuma walau habwan, mereka akan datang berjalan bukan pakai kaki, pakai lutut. Apa ini bahasa nih? Ngisot. Ya, pernah nonton yang jamaah ngisot? Kalau seandainya ada hasilnya pahala ganjaran, nonton sebuah jamaah untuk Arafat, pulau Pinten, wabeh berangkat walaupun sambil ngisot, tapi nggak ada, nggak tampak. Kenapa nggak ada, nggak tampak? Disimpan oleh Allah untuk kemaslahatan kita kalau nanti di akhirat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan diamalkan secara istiqamah, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli mengenalkan diri kita di hadapan Allah, khususnya memakmurkan masjid mushola dengan sholat berjamaah, wabil khusus jamaah isya dan jamaah subuh. Dalam suatu hadis sebagai penutup, dan ditutup lagi kan 4 hari ini kalau tutup. Masya Allah. Ada fadilah tersendiri yang tidak didapati oleh salat-salat yang lain, khususnya subuh dan isya. Memang berat. Isya waktunya orang istirahat, biasanya capek bekerja, datang isya capek. Apalagi kalau sudah subuh musim berat. Tapi berat semacam ini yang harus kita kalahkan dengan nafsu kita yang selalu dalam kondisi amarah, bisa mudah mengalahkan. Lihat hasil faedahnya. Isya jamaah, subuh jamaah senilai ibadah 1 malam suntuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah di antara panjenengan yang hadir ibadah mulai maghrib sampai adzan fajar? Betul. Sami kula nggih dereng pernah.
Tapi saya menggunakan secara khusus dengan menggunakan trik dan teori yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Man shallal isya fi jama'atin, isya jamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia sudah ibadah separuh malam. Man shallal fajr fi jama'atin, barang siapa yang subuhnya berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, seakan-akan dia sudah mengerjakan ibadah satu malam suntuk. Hanya dengan subuh dan isya dikerjakan secara berjamaah. Dari mana pahala dan ganjaran yang diberikan oleh Allah? Karena mengalahkan nafsu, menaklukkan nafsu, keluar dari penjara kesenangan syahwat dan nafsu sahwat, dikalahkan, diabaikan, ditinggalkan demi untuk mencari ridhonya Allah di dunia, dikasih oleh Allah Ta'ala malam itu seperti ibadah satu malam suntuk. Semoga istiqamah dan mudah-mudahan berkah manfaat. Kita doakan para pengurus majelis taklim al-Haq, para pengurus masjid musala, khususnya Masjid Al-Imam, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, kita doakan mudah-mudahan berkah, kita doakan mudah-mudahan dikasih kekuatan zahir dan batin, beserta yang hadir semuanya kita doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, rezekinya berkah, diridhai oleh Allah, dibanggakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dijadikan oleh Allah Ta'ala penduduk surga Firdausul A'la bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.